Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di reksadana dan nanti aku akan menjawab berbagai pertanyaan teman-teman semua seputar reksadana teman, baik dari platform Bibit, Makmur, Vina, Ajaib ataupun platform apapun itu teman seputar reksadana. Karena udah lumayan lama aku nggak bikin segmen yang satu ini, jadi udah lumayan banyak pertanyaan yang masuk ya. Mungkin nanti aku akan bikin beberapa video untuk khusus menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan berinvestasi terlebih dahulu. Di sini aku udah siapin uang di Neobank. Mungkin aku seperti biasa bakal top up di Bibit. Saat ini di portoku udah ada 170.544.457 rupiah dengan keuntungan 4 juta lebih 15.000 ya men. Dan ini kebanyakan reksadananya hanya tersisa di Dana Stabil. Oh iya, sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman, aku juga bakal tunjukin profit yang udah aku dapatkan dari proses penjualan reksadana aku. Karena kalau misal kamu ikutin beberapa saat sebelumnya aku baru menjual ya men. Kalau misal kita cek ke bagian transaksi di sini, kemudian kita cek ke bagian history. Ini kamu bisa lihat aku melakukan penjualan yang lumayan besar yaitu Sukor Invest Stable Fund sebanyak 214 juta. Kalau misalnya kita buka di sini, kamu bisa lihat tuh aku mendapatkan profit keuntungan terrealisasi sebanyak 6.600.000 rupiah ya men. Kemudian kalau misalnya kita buka transaksi yang lumayan besar yang kedua yaitu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, ini aku menjual 238.918.658. Kalau misalnya kita lihat di sini aku juga mendapatkan keuntungan, kamu bisa lihat keuntungan terrealisasi adalah 7.630.000 rupiah. Yang artinya dari kedua transaksi itu aku mendapatkan keuntungan sekitar 13 juta sekian dan aku menjualnya sekitar 450 juta ya men. Oh iya, buat teman-teman yang pengen tahu berapa lama proses penarikannya, itu tadi reksadana yang pertama aku jualnya itu di hari Senin pagi, kemudian aku berhasil mendapatkan dananya cair itu kalau nggak salah di Kamis sore atau Kamis malam ya men. Kemudian reksadana kedua itu aku jualnya kalau nggak salah di Rabu pagi dan aku mendapatkannya itu di Senin minggu depannya. Yang artinya secara rata-rata biasanya kita akan mendapatkan dana kita itu setelah 4 hari ya men. Jadi 4 hari kerja. Kalau kamu jualnya Senin, biasanya Kamis akan dapat. Cuman nih harusnya biasanya berbeda-beda, cuman dia maksimal kalau nggak salah 1 minggu ya men. Dan aku kebetulan mendapatkannya dalam 4 hari. Ya udah, kita bakal langsung mulai berinvestasi aja. Kita pencet ke bagian kode referral di sini. Oh ya, sebelumnya mungkin aku bakal pilih reksadananya. Kali ini karena aku pengen nyesuai dengan tujuan utamaku, aku bakal top up-nya ke investor habit aja dan di sini aku masukin ke reksadana pasar uang. Kita tinggal pencet lihat produk lainnya di sini, reksadana pasar uang, kemudian aku bakal urutkan dengan return yang paling tinggi. Kalau misalnya reksadana pasar uang nggak apa-apa ya men. Nah di sini yang paling tinggi adalah Majoris Pasar Uang Indonesia. Ya udah, aku bakal beli ini aja. Kita beli 1 juta aja ya men. Kemudian kita di sini nyalain cashback. Kemudian aku pencet beli sekarang di sini. Kemudian saya menyetujui. Kalau udah, kita tinggal pencet bayar sekarang. Kemudian aku seperti biasa aku akan bayar menggunakan transfer virtual account BRI ya men. Nah kemudian aku tinggal salin nomornya. Kemudian dari Neobank kita tinggal pencet transfer, kemudian transfer virtual account. Di sini aku tinggal masukin virtual account yang tadi, banknya adalah Bank BRI. Kemudian jumlahnya sebanyak 1 juta rupiah kan. Kalau udah, aku tinggal pencet lanjut di sini, kita transfer dari Neo Now, kemudian konfirmasi, lalu masukkan password seperti biasa. Nah, kemudian di sini pembelian berhasil. Kalau misalnya kita ke home sekarang, saldoku portofolionya udah bertambah 1 juta. Jadi seperti itu teman cara berinvestasi di Bibit. Oke, kita bakal langsung jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Nurahid. Kenapa di Bibit jual reksadananya? Nah, jadi salah satu alasannya adalah aku pengen memindahkan ke portofolio yang lain. Karena seperti yang kamu ketahui, belakangan ini aku juga investasi di Makmur. Makmur ini bisa dibilang sebenarnya sama aja kayak Bibit, cuman ini aplikasi APRD yang lain ya teman. Cuman yang membedakan di Makmur ini adalah belakangan ini lagi ada bonus promo 3%. Makanya kalau misal kamu lihat di sini, aku lumayan banyak investasi di Makmur belakangan dan portofolioku udah sampai di angka 400 juta sekian. Kalau misal kita cek ke bagian notifikasi di sini, kamu bisa lihat ya, setiap hari Jumat aku mendapatkan bonus sebanyak sekitar 360.000 rupiah. Ini kamu bisa lihat 200.000, 100.000, 60.000. Kalau kita cek ke bagian transaksi ini kamu bisa lihat nih bonus. Kalau kita cek ke bagian riwayat, kamu bisa lihat ya, lumayan banyak bonus yang aku dapatkan setiap hari Jumat 360.000 rupiah. Ini karena aku masukin porto yang lumayan banyak dan ini manfaatin bonus promo 3%. Kemudian alasan kedua adalah dananya akan sebagian aku gunakan untuk membeli properti. Ini salah satu tujuannya untuk mendiversifikasikan juga portofolioku ya men, supaya portofolioku semakin bisa tersebar dan juga aku bisa minimalisir resiko. Walaupun mungkin nanti propertinya bukan aku sendiri yang tinggalin, tapi mungkin orang tuaku yang bakal tinggalin ya men. Tapi propertinya nggak apa-apa, aku diemin aja karena nanti dalam jangka panjang itu juga bisa memberikan capital gain. Nah ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Sarah Isvaldiva, kenapa dipindah Kak dari Bibitnya? Jadi salah satu alasannya adalah aku pengen mindahin ke platform lain dan juga aku pengen mendiversifikasikan portofolioku. Jadi kalau
misalnya di sini tanya apakah karena bibit jelek, apakah karena bibit performanya ada menurun, jawabannya enggak ya men. Bibit juga tetap merupakan aplikasi yang baik, di mana aplikasi tersebut udah terpercaya, banyak penggunanya, banyak pilihan reksadananya, fiturnya juga menarik. Bahkan aku pribadi juga waktu itu berinvestasi banyak banget di bibit. Jadi bukan bibitnya yang berkendala, bukan bibitnya yang kenapa-napa, tapi emang akunya sendiri yang pengen menyesuaikan dengan tujuan keuanganku ya men dalam berinvestasi. Jadi teman-teman nggak perlu ikut-ikutan jual ya men, kamu boleh tetap stick pada posisi kamu. Nah, poin berikutnya dari Kak Maulana Bizar ada bonus 3%. Emang keren nih, makmur 7 plus 3%, tapi DTP. Nah, ini benar banget, nih promo yang tadi aku bilang, kamu bisa mendapatkan bonus hingga 3%. Tapi bulan ini adalah bulan terakhir promo ini ya men, karena promo ini udah berjalan selama berapa bulan, kalau nggak salah dari Juli atau dari sebelumnya itu udah mulai. Dan seperti aku udah jelasin ke teman-teman, biasanya kalau aplikasi di awal mula mereka bakar uang supaya narik banyak pengguna ya. Nanti kalau penggunanya udah lumayan banyak, mungkin promonya makin lama makin sedikit. Kayak di bibit juga sama. Dulu bibit tuh gampang banget dapat bonus, belakangan penggunanya udah banyak, bonusnya pun udah susah dapet ya kan. Sama aja kayak Makmur. Makmur ini baru mulai, dia lagi nyari banyak pengguna, makanya sekarang lagi gencar-gencarnya promo. Tapi nanti pasti ada saatnya di mana mereka udah banyak user, mungkin promonya udah nggak semenarik itu, dan juga udah nggak banyak event-event lagi ya men. Dan di sini yang bikin mantepnya lagi adalah dengan bonus 3% ini, artinya nih bisa meningkatkan return investasi kamu. Bener banget seperti kata Kak Maulana ini, dimana kalau kamu investasi, cari aja kamu reksadana yang bisa memberikan return 7%. Nah, kalau kamu dapat bonus 3%, itu performa portofoliomu udah 10%. Udah mantep banget ya, man. Udah lebih tinggi dari banyak instrumen investasi di luar sana. Jadi, selagi ada waktu, kamu boleh manfaatkan sebaik-baiknya. Berikutnya dari Kak Sulis DR, nih Kak Daniel, apakah kurang tertarik beli Ori 24 ya? Lebih tertarik beli investasi makmur, promo 3% ya? Kemudian ini juga pertanyaan yang mirip-mirip. Thank you Kak Daniel menjadi pembuka wawasan investasiku. Kenapa nggak banyak investasi di SBN? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ini bukan karena SBN jelek ya men. Aku pribadi nggak banyak berinvestasi di SBN, itu sifatnya adalah karena likuiditas. Kalau misalnya aku investasi di instrumen seperti ini, contohnya di bibit, di makmur, atau aku taruh di bank digital, itu artinya uangku sifatnya liquid banget ya, dimana kalau misalnya aku pengen cairin, aku hanya butuh beberapa hari sampai danaku masuk ke rekening, dan itu bisa aku gunakan untuk sewaktu-waktu aku bisa ngambil peluang investasi yang ada di kedepannya. Kalau misalnya danaku dikunci ke dalam beberapa instrumen yang sifatnya dikunci, atau misalnya menggunakan tenor, atau misalnya seperti SBN, di mana dana kamu dikunci, kemudian kamu dapat cash flow bulanan, itu bisa aja nanti aku ada peluang investasi, terus aku nggak bisa menarik danaku, dan akhirnya aku miss peluang tersebut. Tapi kalau misalnya kamu tanya dari segi keamanan, apakah investasi di SBN aman? Aku pribadi bakal bilang, itu bahkan lebih aman daripada kamu taruh uang di reksadana ya men. Karena yang namanya SBN itu udah 100% dijamin oleh negara. Nggak mungkin negara gagal bayar. Kalau sampai negara gagal bayar, itu Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Jadi bisa dibilang hampir nggak mungkin gagal bayar. Bahkan bisa dibilang aku berani yakin SBN itu lebih aman daripada bank, lebih aman dari deposito, lebih aman dari reksadana, jauh lebih aman dari instrumen-instrumen high risk lainnya. Jadi kalau misalnya tanya, apakah aku pribadi investasi? Aku pribadi nggak banyak karena aku sesuaikan dengan tujuan keuanganku. Tapi kalau misalnya ditanya aman atau enggak, itu aman banget dan teman-teman boleh berinvestasi di SBN. Kalau misalnya kamu suka dengan metode investasi. Semoga membantu ya buat Kak Sulis. Nah, berikutnya dari Kak Didi Darmawan. Assalamualaikum Mas, saya terima kasih dari jawab komentar waktu kemarin itu. Mas, sekarang saya pindahkan ke Dana Mas hampir 300 juta di satu perusahaan aja. Pertanyaannya, apakah harus beli yang lainnya atau uang saya pakai buat bisnis? Karena Dana Mas itu per 3 bulan kalau nggak salah dijual kena 0,5%. Minta solusinya. Kemudian juga ini pertanyaan dari Kak Santo Sansan, sebenarnya mirip-mirip. Kok mau nanya, kalau all in Dana Mas stabil, cocok nggak yang ngeliat average yield-nya masih banyakan sama SSF? Tolong dong kok masukannya. Nah, kalau misalnya Dana Mas stabil ini menurut aku pribadi ini merupakan reksadana yang oke banget karena sesuai namanya ini benar-benar super stabil ya men. Kalau misalnya kita lihat Max di sini, nih kamu bisa lihat pertumbuhannya dari tahun 2005 sampai belakangan ini itu bakal selalu naik. Jadi kalau misalnya kamu pengen taruh semua danamu di Dana Mas stabil, menurut aku pribadi juga sebenarnya nggak masalah. Cuman Dana Mas stabil itu ada beberapa kelemahan. Kalau nggak salah kelemahannya adalah dana masuknya itu lumayan gede ya. Kamu minimal investasi kalau nggak salah harus 10 juta. Ini aku buka informasi di sini, kamu bisa lihat detail investasi minimal pembeliannya 10 juta rupiah. Terus kelemahan keduanya itu ada exit load. Dimana kalau misalnya kamu keluarnya kurang dari 3 bulan, misal kamu beli, kemudian bulan depan kamu jual. Nah, itu kamu bakal dikenakan potongan 0,5%. Tapi kalau misalnya kamu jualnya lebih dari 3 bulan, ya itu nggak sama sekali nggak ada potongan apa-apa. Kemudian kalau misalnya dari segi keamanan, menurut aku ini udah oke banget ya, men. Karena isinya juga kebanyakan adalah obligasi korporat dan performanya udah terbukti bagus banget selama
berdekade-dekade ya kan. Jadi kalau misal kamu pengen taruh semua dana kamu di sini juga sebenarnya masih nggak apa-apa. Cuma kalau biasa aku tetap rekomendasikan untuk melakukan diversifikasi ya kan. Kemudian di sini pertanyaannya, apakah uang yang mendingan ditarik dibuat bisnis? Jawabannya adalah tergantung. Apakah kamu bisa yakin di bisnis kamu itu bisa berjalan? Kalau misalnya bisa, aku pribadi bakal merekomendasikan bisnis. Karena gimana pun perputaran uang di bisnis bakal jauh lebih cepat ketimbang di investasi. Kita ambil aja katakan investasi setahun dapat 6%. Berarti per bulan hanya 0,5%. Sedangkan kalau misalnya kamu bisnis, itu ROE-nya berapa ya teman? Bisa-bisa kamu bisa dapat 10% per bulan. Apalagi kalau misalnya bisnis kamu berjalan. Kamu bahkan bisa mendapatkan return lebih dari itu ya teman. Jadi per tahun kamu bahkan bisa menggandakan uangmu. Kalau bisnisnya bertumbuh banget, uangmu bahkan bisa menjadi berkali-kali lipat. Tapi secara garis besar, biasanya bisnis itu pasti secara return pasti lebih besar daripada investasi. Jadi kalau misalnya tanya seperti ini, jawabannya adalah tergantung. Tergantung di bisnis kamu itu udah seperti apa dan apakah kamu yakin kamu bisa mengembangkan uangmu di bisnismu. Kalau misalnya bisa, aku lebih rekomendasi uangnya kamu gunakan untuk bisnis karena muter uang di bisnis jauh lebih cepat ketimbang investasi. Menurut aku lebih mantap kalau kamu nyari uangnya di bisnis, kemudian uangnya udah banyak, uang yang udah di luar kontrol kamu, uang yang udah mungkin kamu nggak bisa putar lagi ke bisnis kamu, baru itu kamu lempar-lemparin ke instrumen investasi. Kalau aku pribadi bakal jawabnya seperti itu ya. Nah, semoga bantu ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Mo Husyairi, kenapa portonya 0? Nah, kalau ini adalah Bareksa ya, kan? Kalau misal kamu lihat portofolioku di Bareksa hanya 1.036.000. Kalau nggak salah waktu itu top up-nya hanya 1 juta. Kenapa aku taruhnya dikit di Bareksa? Ini bukan karena Bareksa jelek, tapi ini simply karena di Bareksa itu metode pembayarannya kurang cocok sama aku ya, kan? Dimana metode pembayaran lebih ribet, kemudian kalau misalnya transfer, pakai transfer manual, itu kamu harus screenshot, kemudian kamu harus submit. Jadi menurut aku itu kurang convenient, tapi kalau misal kamu pengen menggunakan platform ini, menurut aku pribadi, platform ini masih oke juga buat kamu gunakan. Ini aku pribadi nggak gunakan cuma karena metode pembayarannya ribet aja, kan? Walaupun sebenarnya kalau misal kamu gunakan, sebenarnya sama aja sih. Kamu pengen menggunakan APRD yang manapun, asalkan APRD tersebut udah terdaftar di OJK, udah beroperasi secara resmi, menurut aku pribadi sebenarnya sama aja, kan? Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!